Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload dari video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk ekspor ke Korea dan Jepang, dan saat ini secara pergerakan masih bergerak uptrend. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang masuk ke indeks FTSE untuk bulan Desember nanti. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Saham Amnan, NCKL, Saham RAM, Maha masuk ke indeks FTSE. Jadi indeks FTSE itu adalah indeks global yang menjadi satu dari 3 provider besar. Jadi indeks tersebut menyediakan tolak ukur yang inovatif, analisa dan solusi data bagi investor di seluruh dunia selama lebih dari 30 tahun. Jadi hampir mirip dengan indeks MSCI yang sangat penting untuk diperhatikan oleh investor-investor di dunia. Dan bisa kita lihat yang masuk itu yang di large caps itu Amnan, middle caps masuk NCKL, micro caps itu masuk Maha dan RAM. Dan untuk saham NCKL nanti akan saya bahas khusus di video yang akan saya post jam 8 malam nanti. Dan sekarang kita coba lihat saham Amnan. Saham Amnan 1 minggu terakhir sudah saya sempat bahas, dan hari ini sudah berhasil break harga 7.000 dan mencapai target di 7.500. Jadi kenaikan hari Jumat 4% lebih membuat saham Amnan mencoba untuk break resisten di 7.500. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di harga 8.000. Dan saham Amnan saat ini masih bergerak sangat trend. Saham Amnan selain sentimen positif masuk ke indeks FTSE, sebelumnya juga masuk ke indeks MSCI. Sehingga ini dua sentimen positif yang membuat 1 minggu terakhir ini masih terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan 4% lebih ini malah terlihat ada distribusi dengan jumlah besar. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit distribusi. Secara keseluruhan bisa kita lihat, dalam beberapa minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham Amnan. Jadi secara teknikal ini masih sangat uptrend. Apabila teman-teman masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Untuk trailing stop saat ini di harga 7.000. Selama Amnan masih kuat berada di atas harga 7.000, secara pergerakan masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan uptrendnya selama masih kuat di harga 7.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikutan entry, menurut saya saat ini kenaikan Amnan sudah sangat tinggi. Sudah sangat beresiko apabila baru mau coba entry harga sekarang. Walaupun untuk saat ini saya lihat minggu depan Amnan masih ada potensi minimal ke target terdekat itu sekitar 7.800 sampai target hijau di harga 8.000. Jadi apabila baru pingin coba entry harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman malah entry di pucuk dan mulai melemah. Apalagi kenaikan 4% lebih ini ternyata tidak ada akumulasi, malah ada distribusi. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan untuk saham Maha, jika kita lihat, beda dengan saham Amnan saat ini masih bergerak sangat uptrend, saham Maha hari Jumat malah masih lanjut turun 1% lebih ke 210. Dan cara pergerakan bisa kita lihat saat ini masih sideways, masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA50, saat ini masih berupa resisten kuat. Bisa kita perhatikan, untuk support kuat saat ini di harga 200 yang merupakan support psikologis, beberapa kali mengatas harga 200, saham Maha masih bisa berrebound. Bisa kita setelah berhasil rebound, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA50 belum terkonfirmasi break dan saat ini melemah kembali. Dan jika kita lihat sebelumnya juga sempat bertahan di atas harga 220, beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas garis EMA50 ternyata juga masih gagal dan melemah ke harga 200. Jadi saat ini garis EMA50 merupakan resisten lumayan kuat untuk saham Maha karena saham ini belum lama IPO sehingga belum terlihat garis EMA 150. Jadi patokan saat ini untuk Maha adalah garis EMA 50. Apabila belum berhasil naik di atas garis EMA 50, pergerakan Maha saya lihat masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi penurunan hari Jumat
membuat saya lihat Maha masih ada potensi untuk mendekati atau mengetes support psikologis di harga 200. Apalagi jika kita perhatikan di sini, pada penurunan 1% lebih ini juga ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, walaupun asing memang terpantau 2 hari terakhir masuk akumulasi. Jadi untuk saham Maha, apabila teman-teman mau lebih aman adalah tunggu Maha berhasil break harga 220 baru coba ikut entry. Karena apabila berhasil break, target berikutnya itu di harga 240 dan cara pergerakan Maha akan mulai bergerak trend. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy atau mau coba tunggu di sekitar daerah support kuat 200, ini juga masih bisa dipantau untuk buy on support, karena harga 200 memang sampai saat ini merupakan support yang lumayan kuat untuk saham Maha. Tapi walaupun bisa bertanda rebound dari 200, ingat cara pergerakan Maha belum bergerak trend dan masih akan bergerak sideways, sehingga lebih aman apabila dapat di sekitar 200 untuk swing trade dengan target take profit di sekitar harga 220 apabila memang masih gagal break, atau hold saja selama harga 200 ini tidak terlewati. Tapi Maha apabila mau coba entry atau mau coba pantau, menurut saya masih bisa coba pantau di sekitar harga 200 untuk saat ini, karena 1 minggu terakhir ini masih melemah sehingga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Untuk saham RAM bisa kita perhatikan 1 minggu terakhir ini juga sama mencoba untuk break garis EMA 50, ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi untuk garis EMA 50 di harga 590 bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini memang beberapa kali sempat closing di atas garis EMA 50, tapi selalu saya jelaskan selama candle belum terkonfirmasi break ini masih ada potensi untuk melemah. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk break, ternyata tetap gagal break, malah terus bergerak turun kembali. Jadi hari Jumat masih turun 3% lebih ke 585, dan jika kita perhatikan untuk broker summary asing 1 minggu terakhir masih keluar, dan bisa kita perhatikan di sini di broker summary ini juga masih ada distribusi. Jadi untuk saham RAM paling aman usaha apabila mau coba entry, karena saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi walaupun turun di bawah garis EMA 50 ini masih ada potensi untuk kembali minggu depan mencoba untuk naik atau break garis EMA 50. Jadi usaha masih bisa masuk ke watchlist untuk dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50, atau lebih aman tunggu RAM berhasil naik di atas 600 baru coba ikut entry. Jadi untuk target entry masih bisa tunggu di sekitar 590 sampai harga 600 untuk buy on breakout apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, cara pergerakan RAM juga ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dengan target jangka pendek menurut saya ada potensi ke 650 sampai 660 dengan target hijau di harga 700. Jadi saat ini wait and see dulu. Dan untuk selanjutnya saya akan coba bahas saham film, salah satu saham di sektor yang sama dengan saham RAM yang bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini terus bergerak naik setelah sebelumnya mulai bergerak downtrend, dan bisa kita lihat setelah menyentuh sekitar harga 2050 saham film mulai sideways 1-2 minggu terakhir ini terus bergerak naik, dan saat ini sudah terkonfirmasi break garis EMA 50 150 dan mulai bergerak trend kembali. Bisa kita lihat harga 3000 juga saat ini sudah berubah menjadi support. Garis EMA 50 di harga 2870 juga sudah berubah menjadi support. Garis EMA 150 di harga 2780 juga sudah berubah menjadi support. Dan cara pergerakan film saat ini sudah mulai bergerak trend dengan target jangka pendek minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 3400. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Pada perdagangan hari Jumat kenaikan ini terlihat ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar, dan asing malah terlihat 1 minggu terakhir sudah mulai keluar. Jadi saham film apabila teman-teman ikutin channel ini, sebelumnya sudah sempat saya bahas pada saat mulai bergerak turun. Pada saat itu saya menjelaskan film walaupun turun asing terlihat terus masuk akumulasi. Bisa kita lihat walaupun harganya terus turun, asing terus akumulasi. Ada yang berkomentar bahwa Pak ini kan bukan bandarnya asing. Jadi walaupun asing akumulasi tidak ada gunanya kita lihat, tapi bisa kita lihat asing memang bukan bandarnya saham ini, sehingga walaupun asing akumulasi sahamnya juga belum tentu naik. Tapi ingat, asing masuk sama seperti kita pasti tujuannya mendapatkan profit, dan asing harusnya entry bukan asal-asalan entry. Berarti memang mereka sudah ada informasi yang lebih besar dari kita atau lebih bagus dari kita, sehingga walaupun turun mereka juga tidak takut dan mereka malah terus akumulasi. Jadi bisa kita perhatikan di sini harga sempat menyentuh sekitar 2080 walaupun
low-nya bisa kita lihat tadi di 2050. Pada saat itu juga asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Dan saat ini harga sudah di sekitar 3.250. Jadi harusnya pada saat take profit ini asing sudah mulai mendapatkan profit. Jadi walaupun bukan bandarnya, tapi tetap saja saat ini asing sudah mulai take profit dan sudah mendapatkan profit dari akumulasi terus di harga bawah. Jadi tetap walaupun asing akumulasi di harga bawah, bukan berarti kita ikutan asing terus untuk akumulasi. Karena kita beda dengan asing yang modalnya sangat besar. Asing mungkin bisa terus akumulasi, kita tidak mungkin punya banyak modal seperti asing, tapi minimal kita bisa lihat teknikal untuk lihat kapan ada potensi untuk technical rebound. Dan saat ini apabila teman-teman sudah punya saham film di harga bawah, di sekitar 2.500 ke bawah, menurut saya selama masih kuat di garis EMA 50-150, film masih bisa di hold atau trailing stop di harga 3.000. Selama masih kuat di 3.000, film saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.